Huh? 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 Hey, Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli dari kelas 1A Prodi Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang Big Data. Apa itu kecerdasan buatan untuk Big Data? Kecerdasan buatan untuk Big Data sering disebut sebagai AI dalam Big Data atau AI untuk analisis data, merupakan perpaduan dua teknologi mutakhir, kecerdasan buatan dan Big Data. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma berbasis AI dan teknik pembelajaran mesin untuk menganalisis, penafsirkan, dan memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Tujuan utama AI dalam Big Data adalah untuk mengotomatisasi dan meningkatkan proses analisis data yang menjadikannya lebih cepat, akurat, dan terukur, menjadikan akses strategis, mendorong pengambilan keputusan yang tepat, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di industri masing-masing. Bagaimana Big Data dan AI bekerja sama? Big Data dan AI tidak hanya saling melengkapi, mereka saling bergantung. Big Data menyediakan bahan mentah, kumpulan data yang sangat besar, agar dapat melakukan kewajibannya. Sinergi keduanya dapat digambarkan dalam langkah-langkah berikut. AI, Big Data mencakup pengumpulan sejumlah besar data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk sensor, media sosial, interaksi pelanggan, dan banyak lagi. Data ini menjadi landasan bagi aplikasi AI, penyimpanan dan pemrosesan data. Teknologi Big Data seperti Hadoop dan Spark memfasilitasi penyimpanan dan pemrosesan kumpulan data yang sangat besar. Infrastruktur ini memastikan bahwa data dapat diakses dan tersedia untuk algoritma AI. Pemrosesan awal data sebelum AI dapat menganalisis data. AI seringkali memerlukan pemrosesan. Langkah ini melibatkan pembersihan, transformasi, dan penataan data agar sesuai untuk model pembelajaran mesin. Algoritma pembelajaran mesin bagian dari AI kemudian diterapkan pada data yang disiapkan. Algoritma ini dapat mencakup pembelajaran yang diawasi untuk prediksi, pembelajaran tanpa pengawasan untuk pengenalan pola, dan pembelajaran penguatan untuk pengambilan keputusan. Model AI dilatih berdasarkan data historis untuk mempelajari pola dan hubungan. Setelah dilatih, mereka dapat membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru yang masuk secara real time. Hasil akhir dari proses ini adalah wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Algoritma AI mengungkapkan pola, anomali, tren, dan prediksi tersembunyi dari Big Data yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, memulai dari menyempurnakan produk dan layanan hingga mengoptimalkan operasi bisnis. Contoh kecerdasan buatan untuk Big Data. Contohnya, kecerdasan buatan dan AI memainkan peran sentral dalam Big Data dan berkontribusi dalam beberapa cara penting. Algoritma berbasis AI mengotomatiskan proses analisis data sehingga menghemat waktu secara signifikan dan mengurangi kesalahan manusia. Algoritma ini secara efisien menangani kumpulan data yang sangat besar, mengungkap pola dan tren tersembunyi yang mungkin luput dari perhatian. Kegagalan peralatan atau tren pasar, AI memperdayakan pengambilan keputusan dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Mereka mahir dalam mendeteksi anomali dalam kumpulan data yang merupakan kemampuan penting untuk tugas-tugas seperti deteksi penipuan, keamanan jaringan, dan kontrol kualitas perilaku pelanggan. Sistem rekomendasi yang didukung AI memanfaatkan Big Data untuk menawarkan konten dan saran produk yang dipersonalisasi seperti yang dicontohkan oleh Netflix dan Amazon. Terakhir, Natural Language Processing atau NLP dalam AI memungkinkan organisasi menganalisis dan memahami sentimen pelanggan, umpan balik, dan opini tekstual, sehingga berkontribusi pada peningkatan produk dan layanan.
AI untuk Big Data telah memberikan dampak signifikan di berbagai industri. AI digunakan untuk menganalisis data pasien, membantu mendiagnosis penyakit, memprediksi hasil pasien, dan bahkan mempersonalisasi rencana perawatan berdasarkan catatan kesehatan individu. Lembaga keuangan memanfaatkan AI untuk mendeteksi penipuan, perdagangan algoritmik, penilaian risiko kredit, dan chatbot, layanan pelanggan, retail, mesin rekomendasi berbasis AI, mempersonalisasi pengalaman berbelanja, mengoptimalkan pengelolaan inventaris, dan memberikan strategi penetapan harga yang dinamis. Pemeliharaan prediktif yang didukung oleh AI mengurangi waktu henti dengan memperkirakan kegagalan peralatan, sementara sistem kontrol kualitas meningkatkan kualitas produk. Kemudian, AI menyempurnakan kampanye pemasaran dengan menganalisis perilaku pelanggan, menyegmentasikan audiens, dan mengoptimalkan penargetan iklan, kecerdasan buat untuk Big Data, persamaan dan perbedaannya. Kecerdasan buatan untuk Big Data adalah kombinasi yang organisasinya untuk mengetraksi nilai kumpulan data mereka yang luas dan kompleks. Dengan memanfaatkan kemampuan algoritma berbasis AI, bisnis dapat mengotomatiskan analisis data, mendapatkan wawasan prediktif, dan mengungkap pola tersembunyi yang mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Dan terkadang, meskipun AI dan Big Data adalah bidang yang berbeda, apa AI terbaik untuk Big Data? Ketika memilih AI yang tepat untuk Big Data, tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Pemilihannya tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik suatu organisasi. Namun, beberapa kali teknologi AI menjadi terkenal di bidang analisis Big Data. Machine Learning. 1. Machine Learning. Machine Learning adalah komponen dasar AI untuk Big Data. Ini mencakup berbagai teknik seperti pembelajaran yang diawasi, pembelajaran tanpa pengawasan, dan pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang diawasi misalnya digunakan untuk klasifikasi dan regresi, sehingga cocok untuk analisis prediktif dengan Big Data. NLP. NLP adalah bagian dari AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Ini sangat berguna untuk menganalisis data tekstual tidak terstruktur, seperti ulasan pelanggan, postingan media sosial, atau artikel berita dalam skala besar. Computer vision memungkinkan mesin untuk menafsirkan dan memahami informasi visual dari dunia, termasuk gambar dari video. Teknologi ini sangat berharga untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar, deteksi objek, dan pengenalan wajah yang dapat diterapkan pada skenario Big Data. Dalam kasus di mana pengambilan keputusan sangat penting, algoritma pembelajaran penguatan dapat digunakan. Teknologi ini sangat cocok untuk mengoptimalkan sistem dan proses yang kompleks, seperti pengelolaan rantai pasokan atau kendaraan otonomi. Dengan belajar melalui interaksi, pembelajaran mendalam. Bagian dari pembelajaran mesin melibatkan jaringan saraf dengan banyak lapisan. Ini sangat efektif untuk tugas-tugas yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengenalan pola, seperti pengenalan ucapan atau klasifikasi gambar. Memilih teknologi AI terbaik bergantung pada tujuan spesifik proyek analisis Big Data. Dalam banyaknya kasus, kombinasi teknik AI ini mungkin diperlukan untuk administrasi wawasan paling berharga dari beberapa kumpulan data. Kesimpulannya adalah kemampuan untuk mengubah data menjadi aset strategis merupakan terobosan baru. Hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan operasi, dan tetapi menjadi yang terdepan dalam tren pasar. Sehingga dengan kemajuan AI dan Big Data yang terus berkembang, sinergi antara keduanya akan membuka kemungkinan baru, memungkinkan bisnis untuk berkembang di era kecerdasan berbasis data. Merangkul sinergi ini dapat mengarah pada masa depan di mana organisasi tidak hanya dapat bertahan namun juga berkembang di dunia yang kaya akan data. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah AI akan diadopsi untuk Big Data, namun seberapa cepat dan efektif memulai perjalanan transformatif ini. Sekian dari video saya mengenai Big Data.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.